Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrika Impiana sebagai moderator dari presentasi kali ini yang berjudul Pengendalian Biaya Klinik Costing di Rumah Sakit. Pertama-tama yang saya hormati yaitu dosen mata kuliah akuntansi biaya Syarifah Zuhra. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Fenty Febriana, yang kedua Nadiatul Usni, yang ketiga Salsabila, dan yang keempat yaitu Yazra. Baiklah, pembaca materi yang dilakukan secara berurutan. Yang pertama yaitu saya sendiri, dan dilanjutkan oleh Nadiatul Usni, Salsabila, Yazra, dan Fenty Febriana. Pengendalian biaya klinik costing di rumah sakit. Klinik costing adalah metode perhitungan biaya pelayanan kesehatan yang didasarkan pada aktivitas pelayanan yang diterima pasien atau pada aktivitas yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada pasien. Metode ini mengasumsikan bahwa biaya pelayanan kesehatan adalah hasil dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk pelayanan tersebut. Aktivitas-aktivitas tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu aktivitas langsung dan aktivitas tidak langsung. Aktivitas langsung adalah aktivitas yang secara langsung memberikan pelayanan kepada pasien seperti tindakan medis, tindakan keperawatan, dan penggunaan obat-obatan. Aktivitas tidak langsung adalah aktivitas yang mendukung aktivitas langsung seperti pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan peralatan, dan administrasi. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan dilakukan oleh Nadiatul Husni. Prinsip dasar penghitungan clinical costing rumah sakit adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi semua aktivitas yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Yang kedua, mengukur biaya masing-masing aktivitas. Yang ketiga, membebankan biaya aktivitas ke unit pelayanan kesehatan yang menghasilkan aktivitas tersebut. Yang keempat, menghitung biaya satuan pelayanan kesehatan dengan membagi biaya unit pelayanan kesehatan dengan jumlah pelayanan kesehatan yang dihasilkan. Dengan menggunakan clinical costing rumah sakit dapat melakukan pengendalian biaya secara lebih akurat dan efektif. Metode ini dapat membantu rumah sakit untuk yaitu yang pertama, melacak dan menganalisis biaya pelayanan kesehatan. Yang kedua, menentukan penyebab biaya tinggi. Yang ketiga, mengembangkan solusi untuk mengendalikan biaya. Selanjutnya, jurnal yang pertama dengan judul Perhitungan Biaya Satuan Unit Kos Berdasarkan Clinical Pathway Bronchopneumonia Anak di RSUP Profesor Dr. Kandowo Manado periode Juli 2017 sampai Juni 2018. Penulis Giza E. Arikalang, Edward Namoy, Kristi Demambo. Bertujuan untuk mendapatkan gambaran perhitungan biaya satuan pada pasien bronchopneumonia anak di RSUP Kandowo berdasarkan Clinical Pathway. Metode penelitian, jenis penelitian ini ialah observasional retrospektif menggunakan data rekam medik pasien dan clinical pathway di instalasi rekam medis dan bagian keuangan. Populasi penelitian ialah semua pasien bronchopneumonia anak yang dirawat dan memenuhi kriteria inklusi. Pengambilan sampel menggunakan metode random sampling dan didapatkan sebanyak 42 sampel. Data yang diambil ialah data sekunder dari data rekam medik dan data keuangan. Hasil penelitian berdasarkan karakteristik pasien bronchopneumonia anak di RSUP Profesor Dr. Kandowo Manado didapatkan jumlah kasus pasien berjenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki perbandingan sama banyak yaitu 50%. Hasil ini berbeda dengan penelitian oleh Keunang et al. Yang menunjukkan bahwa pasien laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Pada penelitian tersebut, karakteristik pasien diambil berdasarkan metode total sampling, sedangkan pada penelitian ini digunakan metode random sampling dengan perhitungan sampel minimal. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan biaya obat tergantung jenis obat yang diberikan, dan perhitungan biaya ini data yang dihitung ialah dari data keuangan. Namun, terdapat beberapa perbedaan data penggunaan obat antara data rekam medis dan data keuangan.
Materi selanjutnya review jurnal yang kedua dengan judul Analisis Efektivitas Biaya Pengobatan Pneumonia Klinikal Pathway di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Tujuan penulisan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas biaya perawatan berdasarkan clinical pathway pada pengobatan antibiotik bagi anak-anak dengan pneumonia. Hasil penelitian, analisis data secara statistik menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25 dengan menerapkan uji Kruskal, WAS, dan uji Min. Penilaian probabilitas jika nilai p-value kecil dari 0,05 nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Hasil uji Kruskal-Walsh pada kategori umur menunjukkan nilai P signifikan sebesar P sama dengan 0,119 yang menunjukkan bahwa P besar dari 0,05. Oleh karena itu disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kategori umur pasien pneumonia anak. Selanjutnya, review jurnal yang ketiga dengan judul Cost Recovery Rate dan Pengendalian Biaya di Rumah Sakit dengan studi kasus pada rumah sakit pemerintah, jurnal Aset Akuntansi Riset tahun 2020. Penulis Mutia Afriyanti, Heru Fahlevi, dan Zuriarda. Tujuan penulisan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Cost Recovery Rate atau CRR dan pengendalian biaya di rumah sakit pemerintah pasca penerapan Indonesia Diagnosis Related Group. Hasil penelitian menemukan bahwa akumulasi CRR hanya 60% biaya yang dikeluarkan rumah sakit. Kesimpulannya, penelitian ini yang menemukan perbedaan selisih klaim dan INA di RGS atau CBGS antara usia pasien, jenis kelamin, hari rawatan, dan materi selanjutnya jurnal keempat, judulnya Model Perhitungan Unit Cost Layanan Kesehatan dengan Metode Biaya Konvensional (ABC). Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun model perhitungan biaya unit layanan kesehatan dengan pendekatan metode biaya konvensional dan ABC. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya hasil penelitian. Hasil analisis data menunjukkan ada perbedaan antara metode biaya konvensional dan ABC. Perbedaan terletak pada alokasi jenis biaya. Metode ABC lebih informatif dalam mengklarifikasi jenis biaya karena berdasarkan aktivitas yang sesungguhnya terjadi di puskesmas dan dapat memberikan manfaat jangka panjang karena akan diketahui jenis biaya mana saja yang dikendalikan atau dihapus karena aktivitas dapat dideteksi. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan analisis perhitungan biaya tarif dengan menganalisis unit kos biaya satuan dengan metode konvensional. Artinya biaya nilai tersebut yang harus dikeluarkan oleh pasien secara rata-rata masing-masing unit layanan sebesar 124.987. Sedangkan apabila total gaji pegawai puskesmas X yang PNS tidak dimasuk dalam komponen. Selanjutnya jurnal kelima yaitu analisis biaya penerapan klinikal pathway pada pasien Setio Kaisaria. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian penerapan klinikal pathway dan efektivitas biaya penerapan klinikal pathway. Metode penelitian. Penelitian menggunakan desain deskriptif analitik, retrospektif dari perspektif rumah sakit. Hasil penelitian. Pada penelitian ini, sampel yang diperoleh dilakukan analisis kesesuaian penerapan klinikal pathway berdasarkan kriteria yang terdapat pada rumah sakit sehingga diperoleh kelompok sesuai dan tidak sesuai. Kesimpulan, presentasi kesesuaian penerapan klinikal pathway pada pasien pada RSUD Salbe Solu Kota Sorong pada periode Januari sampai Juni 2019 yaitu kelompok yang tidak sesuai 73 pasien dan kelompok yang sesuai 1 pasien. Rata-rata kelompok sesuai lebih dari 5 hari dibandingkan kelompok tidak sesuai dengan besar biaya
304 hari penambahan 1 hari los.